Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Edi Wibowo dari Kementerian SDM, Direktur Bioenergi Kementerian SDM. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Rohman Alamsyah, Direktur Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia. Yang saya hormati Presiden Direktur PT Exxon Mobil Lubrikan Indonesia, Bapak Sahreza. Yang saya hormati Sekjen IATO, Bapak Hari Budianto. Yang saya hormati senior saya ini, Ketua Umum Ikatan Ahli Bahan Bakar Indonesia, Profesor Dr. Iman Kartolaksono Reksowardoyo. Yang saya hormati Ketua Umum Masyarakat Pelumas Indonesia, ini juga teman saya dari zaman masih bujangan, Pak Dr. Trius Wijayanto Zainuri. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, Bapak MP Tumanggor. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia, Bapak Bambang Cahyono. Yang saya hormati di sini juga ada CEO Benelli, BMP dan Kiways, Pak Steven, ini juga sahabat saya. Yang saya hormati para pimpinan perusahaan dan asosiasi perusahaan. Oh, saya lupa juga nih menyebut ada sahabat saya juga di sini, Pak Esto dari Pertamina. Yang saya hormati para hadirin sekalian, baik yang hadir secara online dan offline, serta secara streaming melalui kanal YouTube Kementerian Perindustrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini pada acara National Collaboration Seminar Peluang, Tantangan, dan Solusi Penggunaan Biodiesel B35 dan B40 untuk mendukung iklim usaha pertambangan dan otomotif di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia telah berkomitmen dalam program transisi energi dan penurunan emisi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam berbagai kesempatan di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia berkomitmen untuk terus terlibat dalam menemukan solusi perubahan iklim yang melanda kehidupan masyarakat dunia melalui proses transisi energi menuju energi baru dan terbarukan serta penurunan emisi gas buang. Sektor industri secara langsung berkontribusi terhadap penurunan emisi di tiga sektor, yaitu industrial energy, proses industri dan penggunaan produk atau IPPU, dan 3, limbah industri. Untuk kategori energi meliputi efisiensi energi, konservasi energi, elektrifikasi mesin produksi, dan implementasi energi baru terbarukan. Untuk kategori limbah industri meliputi limbah cair industri dan limbah padat industri, serta sektor IPPU. Sejalan dengan rencana ini, implementasi B35 dan B40 diharapkan turut menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan
karena menghasilkan emisi gas buang yang jauh lebih baik dibandingkan dengan diesel ataupun solar. Bebas sulfur, ya, smoke number yang rendah, memiliki setan number yang lebih tinggi, pembakaran yang lebih sempurna dan dapat terurai dan tidak menghasilkan racun atau non-toksik. Beberapa negara juga turut mengembangkan biodiesel sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan import solar dari negara-negara penghasil solar maupun negara lainnya, serta menjadi bagian dari komitmen mereka memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Bapak Ibu yang berbahagia, pemerintah secara sinergi melalui segenap jajaran kementerian dan lembaga terus mendorong pelaksanaan ekosistem pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar minyak berbasis campuran minyak nabati. Sebagai kebijakan dan pembangunan infrastruktur ekosistemnya, realisasi implementasi biodiesel sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Pemanfaatan biodiesel juga turut hadir untuk memenuhi demand dari para usaha mikro, pertanian dan perikanan, transportasi dan pelayanan umum, transportasi non-PSO, pembangkit listrik, dan industri. Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 hingga 2024 menetapkan salah satu agenda pembangunan adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Salah satunya dengan pengarus utamaan energi baru terbarukan. Arah kebijakan yang ditetapkan adalah akselerasi pembangunan pembangkit energi terbarukan, peningkatan pasokan bahan bakar nabati, meningkatkan pemenuhan energi bagi industri, mengembangkan industri pendukung energi baru dan terbarukan, serta pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi. Kementerian Perindustrian secara khusus mendukung pelaksanaan pembangunan ekosistem B35 dan B40 dari berbagai sisi. Dari aspek gugus hulu, pembangunan dilakukan melalui dukungan pengembangan pilot plant industrial vegetable oil dan industri lauric oil serta pilot plant green gasoline. Dari gugus proses, Kementerian Perindustrian mendukung fasilitas pendirian pabrik katalis green fuel, realisasi pabrik metanol sebagai bahan penolong biodiesel fatty acid, methyl ester, serta fasilitasi penggunaan green aromatik untuk industri petrokimia. Di aspek engine, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menyiapkan pengembangan industri engine yang adaptif terhadap green fuel. Dari segi dukungan sarana prasarana industri, Kementerian Perindustrian bersama para stakeholder telah menerbitkan berbagai standar. Di antaranya yang saat ini banyak diimplementasikan adalah SNI 8875/2020 tentang minyak nabati untuk produksi hidrokarbon. Selain itu, pemerintah bersama masyarakat juga telah menyiapkan laboratorium terakreditasi untuk ruang lingkup biodiesel. Bapak Ibu yang berbahagia,
Kementerian Perindustrian turut hadir bersama 24 satuan kerja. Next slide. Oke. Ada, oh, sorry ya. Oke. Nggak ada gambarnya. Kementerian Perindustrian turut hadir bersama 24 satuan kerja teknis yang siap mendukung ekosistem pemanfaatan B35 dan B40 di Indonesia, baik bagi industri biodiesel maupun industri otomotif berbasis green fuel, beserta layanan purna jualnya. Kami hadir di 17 provinsi melayani industri Bapak dan Ibu sekalian di bidang sertifikasi, sistem manajemen mutu, laboratorium uji, konsultasi teknis, dan kalibrasi serta layanan lain seperti transformasi industri 4.0, layanan industri hijau, dan jaminan produk halal serta layanan industri lainnya. Selain itu, bagi pembangunan dan investasi industri tertentu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memfasilitasi insentif fiskal industri hilir kelapa sawit melalui tax allowance. Tujuan dari insentif fiskal ini adalah untuk mendorong investasi pada industri tertentu yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah tertentu. Saat ini tercatat telah ada 214 perusahaan industri hilir kelapa sawit yang telah menikmati fasilitas insentif tax allowance tersebut. Sehingga kami meyakini bahwa dari aspek demand secara kualitas dan kuantitas, suplai biodiesel diharapkan selalu mampu menjawab kebutuhan konsumen pertambangan dan otomotif nasional. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini kami terus mendorong industri dalam negeri untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kebijakan ataupun program yang berpihak pada kepentingan dalam negeri akan kami optimalkan. Ya, tentunya program TKDN ini ya, bangga buatan Indonesia, belanja produk dalam negeri akan terus dioptimalkan. Jadi dalam rangka itu ya, semua produk-produk dalam negeri, industri dalam negeri, baik itu pelumas, baik itu yang lainnya, ya, harus kalau ingin dapat pasarnya, ya, dan ini ada cipta kerjanya, harus berproduksi di Indonesia kalau mau dapat pasarnya. Jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan itu semua, ya, menikmati pasarnya. Ini negara besar dengan jumlah penduduk yang luar biasa. Kalau kita bicara ASEAN, Indonesia yang paling besar. Jadi sebenarnya bicara soal Indonesia, ya, pasar kita yang besar, kita nikmati sama-sama di sini, ya. Jadi itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Apakah harus dibuka ini? Oke. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi acara National Collaboration Seminar Peluang, Tantangan, dan Solusi Penggunaan Biodiesel B35 dan B40 untuk mendukung iklim usaha pertambangan dan otomotif di Indonesia.
Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dodi atas sambutan yang luar biasa pada kesempatan kali ini, dan terima kasih untuk sudah stay di atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dodi. Baik, selanjutnya dengan segala hormat saya akan mengundang Bapak Syareza, Presiden Direktur PT ExxonMobil Rubicon Indonesia, Bapak Insinyur Hari Budianto, Sekretaris Jenderal IATO, Bapak Rohman Alamsyah, Direktur Pertaabi, Bapak Insinyur Edi Wibowo MT, Direktur Bioenergi, Bapak Triyus Wijayanto, Ketua MASPI, Bapak Bambang Cahyono, Direktur Eksekutif Aspindo, Bapak Zulfitra, Operation and Asset Management Fuel Division PT ExxonMobil Rubicon Indonesia, Bapak Budi Baskoro Adi, Sekretaris Jenderal MASPI, Bapak Profesor Iman K. Reksowarjoyo, Ketua IABI, Bapak Paulus Cakrawan Taninjaya, selaku Vice Chairperson APROBI,